Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 12 ya, tentang learners with exceptionalities. Kita akan melanjutkan tipe-tipe exceptionalities learners ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas intellectual disabilities, learning disabilities, dan attention deficit hyperactivity disorder. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 poin selanjutnya, yaitu speech or language impairments, emotional and behavioral disorders, dan autism spectrum disorders. Oke, kita langsung saja kita mulai. Yang poin 4 ya, speech or language impairments. Ini merupakan salah satu disabilitas yang paling sering ditemui ya. Jadi ada setiap 30-40 siswa itu memiliki gangguan komunikasi yang serius. Nah, speech dan language itu merupakan hal yang berbeda ya, walaupun penggunaannya itu sering digabungkan ya, sering di interchangeable ya, padahal ini dua hal yang berbeda ya. Jadi language itu adalah mengkomunikasikan ide-ide ya, menggunakan simbol, menggunakan lambang ya, termasuk bahasa tertulis ya, bahasa isyarat, gestur, dan bentuk komunikasi lain selain berbicara. Sementara speech atau bicara adalah pembentukan dan penyusunan suara gitu ya. Jadi language dan speech ini dua hal yang berbeda, sehingga sangat memungkinkan individu itu memiliki speech disorder ya tanpa language disorder, atau sebaliknya gitu ya, memiliki language disorder tanpa speech disorder gitu. Oke, selanjutnya terkait speech disorder ya, ada banyak bentuk ya speech disorder, namun yang paling sering dijumpai adalah articulation ya, atau disebut juga phonological disorder ya. Jadi ini adalah penghilangan ya, atau distorsi atau substitusi suara ya. Misalnya yang sering itu siswa tidak bisa melafalkan huruf R ya, tidak bisa melafalkan huruf R, kemudian diganti huruf lainnya misalnya L gitu ya, atau tidak jelas ya, R-nya tidak jelas ya. Nah, ini permasalahan artikulasi ini secara umum itu ditemukan secara umum itu normal ya untuk anak prasekolah, anak TK, dan sampai kelas 1 SD itu ya. Jadi ini nanti akan menurun drastis itu ya sepanjang selama masa sekolah gitu ya. Nah, permasalahan artikulasi yang moderate sampai ekstrim itu akan berkurang ya selama masa sekolah ya, dengan atau tanpa speech therapy ya. Tanpa terapi pun dia akan menurun gitu ya, karena ini terkait dengan perkembangan dan interaksi dengan rekan-rekannya gitu ya. Nah, sehingga di sini terapis itu kadang memutuskan tidak melakukan intervensi itu ya pada siswa dengan tingkat ke masalah artikulasi tingkat menengah gitu ya. Jadi diserahkan saja pada pada proses sekolah gitu ya, proses pendidikan ya. Nah, speech therapy itu diperlukan ya ketika ucapan anak itu tidak bisa dimengerti ya, atau menyebabkan masalah psikologis dan sosial ya, misalnya itu diejek sama teman-temannya, dibully ya sama teman-temannya, yang membuat dia tidak bisa berfungsi secara optimal ya. Nah, selanjutnya language disorder
Nah, siswa dengan language disorder itu memiliki gangguan pada kemampuan ya untuk memahami bahasa atau untuk mengekspresikan ide ya pada bahasa asal ya, atau bahasa ibu individu itu gitu ya. Jadi rendahnya kemampuan bahasa Inggris ya sebagai bahasa asing ya itu tidak termasuk ya pada gangguan ini gitu ya. Nah, kesulitan memahami bahasa atau reseptif ya, language disorder. Jadi ada dua bentuknya ini, ada dua bentuk language disorder ya, ada kesulitan dalam memahami bahasa atau receptive language disorder, atau pada saat mengkomunikasikan ya, atau expressive language disorder ya. Ini bisa disebabkan oleh masalah fisik ya, seperti gangguan pendengaran atau gangguan berbicara. Jika tidak, itu terkait intellectual disabilities atau learning disabilities. Nah, language disorder itu bukan kurangnya kemampuan bahasa asing gitu ya. Jadi ini terutama pada bahasa Inggris ya. Jadi banyak terjadi pada anak-anak imigran ya, bahasa, karena yang dikira language disorder itu ternyata adalah kurangnya kemampuan berbahasa Inggris ya, yang bukan mereka bukan bahasa asli mereka, bahasa asal atau bahasa ibu mereka itu. Oke, yang lanjutnya adalah emotional and behavioral disorders ya. Nah, siswa dengan emotional and behavioral disorders itu didefinisikan sebagai siswa yang performa pendidikannya itu diperburuk dalam jangka waktu lama oleh kondisi-kondisi yang beragam ini ya. Jadi adanya ketidakmampuan untuk belajar yang tidak bisa dijelaskan oleh faktor intelektual, sensori atau kesehatan, ketidakmampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal yang memuaskan dengan peer dan guru, kemudian perilaku atau perasaan yang tidak tepat pada kondisi yang normal, kemudian secara umum diwarnai mood ketidakbahagiaan atau depresi gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah tendensi membangun simptom fisik ya, rasa sakit atau rasa takut yang diasosiasikan dengan permasalahan personal atau sekolah. Oke, nah salah satu kesulitan dalam mengidentifikasi gangguan emosi dan perilaku yang yang serius itu adalah karena istilahnya itu terdiri dari beragam perilaku gitu ya. Jadi kesulitan mengidentifikasi gangguan emosi dan gangguan perilaku ini itu terdiri dari beragam perilaku ya, seperti agresi, hiperaktivitas, menarik diri, tidak mampu untuk berteman, anxiety ya, kekhawatiran, dan fobia gitu ya. Nah, terlebih lagi juga seringkali emotional dan behavioral disorders ini dilengkapi dengan ditemani dengan disabilitas yang lain ya, seperti gangguan intelektual dan gangguan belajar gitu ya. Nah, jadi sering sulit menentukan apakah gangguan emosi itu yang menyebabkan performa akademiknya menurun ya, ataukah sebaliknya gitu ya. Penyebabnya beragam juga ya, fungsi neurologis, psikologis, ada secara maladaptif ya, self concept, kurangnya penerimaan sosial ya, korban abuse ya, itu biasanya korban abuse itu korban abuse di rumah itu cenderung agresif dan melakukan bullying juga ya. Kemudian family dysfunction sama maltreatment ya. Juga
beragam faktor ya yang mempengaruhi keluarga itu juga bisa mengganggu gitu ya. Jadi adanya perubahan struktur keluarga ya, terutama pada kasus perceraian ya, atau ada anggota keluarga yang sakit parah ya atau meninggal ya, juga pertambahan sibling ya, adanya orang tua tiri ya, juga ini mempengaruhi ya. Nah, selanjutnya juga physical ya, mental sexual abuse ya oleh anggota keluarga atau orang lain itu bisa mengakibatkan permasalahan emosi dan perilaku ini ya. Ini nanti dia akan muncul ya sebagai behavioral disorders ya. Ini termasuk bullying dan cyberbullying juga masuk di sini. Oke, yang terakhir ya untuk video hari ini adalah student with autism autism spectrum disorder ya. Nah, autism adalah disability perkembangan yang secara signifikan itu mempengaruhi interaksi sosial dan komunikasi verbal dan nonverbal ya. Ini memiliki efek negatif ya terhadap performa akademik ya. Nah, anak dengan autism itu biasanya secara ekstrem menarik diri ya dari lingkungan, memiliki kesulitan tinggi dengan bahasa yang membuat mereka kadang menjadi bisu ya, jadi mute ya. Jadi mereka juga sering terlibat dalam aktivitas stimulasi diri sendiri ya, jadi self stimulation gitu ya, seperti bergoyang-goyang ya, memutar objek atau tepuk tangan ya, beragam ya. Nah, namun mereka bisa juga memiliki kemampuan yang normal ya atau outstanding ya di area tertentu ya. Bisa banyak itu yang bisa dia memiliki kemampuan untuk berhitung ya, kemampuan untuk seni ya, melukis ya, gitu ya, memecahkan kode ya. Nah, autism spectrum disorder ini memiliki tingkat keparahan yang beragam ya. Nah, yang termasuk dalam bentuk ringannya itu disebut Asperger syndrome ya. Jadi siswa dengan Asperger syndrome itu mungkin bisa berfungsi di masyarakat dan bisa sukses ya di sekolah, namun mereka memiliki masalah signifikan ya dalam relasi sosial gitu ya, seperti mereka itu menghindari tatapan mata langsung gitu ya, kemudian salah interpretasi ya, salah interpretasi isyarat ya, simbol sosial gitu ya, dan perilaku secara umum berperilaku secara aneh ya, tidak sesuai normanya. Nah, beberapa catatan ya terkait autism adalah bahwa prevalensinya itu meningkat sejak tahun 2000 ya. Namun ini diperkirakan karena adanya pelebaran definisi dari autism gitu ya. Kemudian lebih banyak pria daripada wanita. Nah, diperkirakan disebabkan oleh kerusakan otak atau disfungsi otak. Nah, tidak ada obat untuk autism ya. Ke level intervensinya itu tergantung pada level keberfungsian masing-masing anak ya. Misalnya dengan jadi intervensi yang intervensi perilaku yang dilakukan sejak dini itu terbukti lebih efektif ya. Jadi dengan mengajarkan eye contact ya, kemudian tersenyum, menyapa, intinya mengajarkan keterampilan komunikasi dan sosial ya, juga kognitif dengan cara yang progresif gitu ya. Nah, kemudian pada pembelajaran di kelas itu anak dengan autism itu terbantu dengan guru yang menggunakan pendekatan visual dan struktur
struktur yang bisa diprediksi oleh siswa gitu ya. Ini juga mempertimbangkan minat siswa dalam pembelajaran itu juga bermanfaat ya dalam pembelajaran siswa dengan autism itu. Jadi minat siswa dengan autism ini biasanya sangat spesifik. Nah, dia berminat apa, tertarik tema apa, topik atau hal apa. Nah, itu yang dijadikan sarana ya untuk pembelajaran itu oleh guru gitu. Nah, baik, itu saja sumbernya dari chapter 12 bukunya Slavin ya. Silakan dicek di sumber aslinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.